Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, berisi tentang pengertian dan definisi hukum, fungsi tujuan hukum, mazhab-mazhab hukum, pembidangan-pembidangan hukum, ajas hukum, yang kesemuanya itu secara universal diterima berlaku di berbagai belahan dunia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di awal diskusi kita, yaitu tentang manusia dan masyarakat. Secara kodrat alam, kita paham betul manusia itu hidup, bergaul, berkumpul, berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya dalam pergaulan kesehariannya dalam lingkungan masyarakatnya. Jadi memang pada kodratnya kita selalu bergaul dengan orang lain, karena itu bagian dari kebutuhan naluriyah, badaniyah, fitrah kita. Jadi salah bila kita hidup menyendiri, karena itu akan berpengaruh secara psikologis kepada kejiwaan kita. Dulu ada bentuk hukuman, ya, di penjara itu orang dilarang berbicara. Bayangkan manusia fitrahnya itu bergaul, berbicara, dilarang berbicara. Keluar dari penjara bukan menjadi sehat, malah jadi sakit. Nah, baik. Kalaupun seandainya kita pernah mendengar ada orang yang hidup sendiri, tentu tidak dalam waktu yang lama, hanya sebentar saja. Dan kebanyakan cerita tentang itu lebih kepada fiktifnya daripada kebenarannya. Kita bisa ambil contoh misalnya kisah tentang Tarzan yang hidup di belantara hutan. Namun kita paham betul Tarzan juga sebenarnya dalam cerita tersebut berawal dari manusia modern, karena orang tuanya bepergian dengan pesawat helikopter dan pesawatnya jatuh, namun si bayi kecil ini Tarzan ini selamat dan akhirnya diasuh oleh seekor simpanse atau kera. Nah, namun cerita ini akan menjadi bosan bagi kita yang menontonnya bila dari cerita pertama sampai terakhir kita hanya menonton Tarzan bermain-main dengan simpanse atau kera tersebut. Nah, si pembuat cerita akhirnya menghadirkan sosok manusia lain biar menarik cerita tersebut, yaitu si Jane yang akhirnya menjadi pacarnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan tidak ada memang manusia yang hidup sendiri, ya. Pasti butuh orang lain. Kita akan rugi beli tiket bioskop kalau kita menonton Tarzan dari menit pertama sampai menit terakhir menonton Tarzan bermain-main dengan kera tersebut. Di kisah yang lain ada juga disebutkan seorang bernama Robinson Crusoe yang terdampar di sebuah pulau karena bahtera kapalnya itu karam. Dia hidup bertahun-tahun di sebuah pulau. Dia memakan apa saja, tidur di mana saja. Dan seperti saya sebutkan dalam cerita Tarzan tadi, cerita itu akan menarik, ya. Itu hanya untuk menggugah cara kita berpikir, apakah benar ada manusia yang hidup sendiri. Dan di cerita tersebut ujung-ujungnya si pembuat cerita menghadirkan si Friday yang juga bernasib sama terdampar di pulau tersebut. Nah, akhirnya mereka berinteraksi, ya. Sudah ada hukum yang mengatur di situ. Misalnya si Robinson Crusoe mengatur tempat tidur. Jadi ada larangan, kamu tidak boleh tidur di sini, itu tempat tidur aku. Kamu tidak boleh makan makanan ini karena ini makanan aku. Jadi sudah ada pengaturan. Jadi bisa kita sebutkan bahwa hukum itu tidak ada bila satu orang saja. Hukum itu baru ada bila ada dua orang berinteraksi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dipahami.
Nah, begitu juga awal mula tercipta masyarakat. Masyarakat itu bisa disebut masyarakat bila terdiri dari dua orang atau lebih yang punya kesamaan kepentingan. Jadi itu yang bisa disebut sebagai masyarakat. Ya, daya tarik yang sama, kepentingan yang sama, itu awal mula terciptanya sebuah komunitas masyarakat. Walaupun dan akhirnya nanti tercipta berbagai variannya, ya, kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya. Mungkin ini dulu diskusi kita tentang manusia dan masyarakat dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Mudah-mudahan dipahami. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bicarakan apa itu definisi hukum dan pengertian hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.